Bagaimana proses penelitian judul penelitian ini? Apakah ada pertimbangan khusus yang diambil? Untuk proses penentuan judul penelitian bisa melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi topik penelitian yang sesuai dengan minat dan relevan, dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Karena topik kita di Indomaret, setelah itu merumuskan judul yang singkat, jelas, dan menggambarkan secara tepat tentang isi penelitian. 7. Penentuan judul penelitian penting karena judul menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami dan tertarik pada penelitian kita. Judul yang mencerminkan fokus dan tujuan penelitian serta menarik perhatian pembaca akan membuat penelitian lebih menarik. Bab 1 pendahuluan. Juga penting untuk menyajikan latar belakang penelitian. Dalam kasus ini, latar belakang penelitian mungkin akan membahas tren konsumsi dari Indomaret, perubahan perilaku konsumen, dan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen belanja di sana. Ya, dalam bab 1 pendahuluan, kita perlu memperluas rumusan masalah yang jelas dan terkait dengan topik penelitian. Misalnya, dalam penelitian ini, mungkin rumusan masalahnya adalah apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih berbelanja di Indomaret. Dan tujuan penelitian kita mungkin adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan pelanggan. Setuju, dan kita juga perlu menjelaskan manfaat penelitian ini dalam bab 1 pendahuluan. Misalnya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang strategis pemasaran yang lebih efisien. Jadi, apakah kita sudah mencakup semua elemen yang diperlukan dalam bab 1 pendahuluan? Dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitiannya sendiri? Sepertinya kita sudah mencakup semuanya, namun pastikan untuk mengenali lebih dalam latar belakang penelitian dan menyusuri rumus masalah dan tujuan penelitian dengan sangat jelas dan terarah. 7. Jika kita dapat menyusun bab 1 pendahuluan dengan baik, maka pembaca akan lebih terlibat dalam penelitian kita dan memahami intinya topik diskusi. Jadi, mari kita fokus pada penulisan bab 1 pendahuluan yang kuat dengan latar belakang penelitian beralasan, rumusan masalah yang jelas, tujuan penelitian yang spesifik, dan manfaat penelitian yang dapat diamati oleh pembaca dan dunia ilmiah. Saya setuju. Mari kita mulai menyusun bab 1 pendahuluan dengan memperhatikan semua elemen penting yang telah kita diskusikan. Benar, dan jangan lupa berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dan saran lebih lanjut dalam menyusun bab 1 pendahuluan. Tentu, dan kita juga perlu menggali referensi terkait topik penelitian ini untuk memperkuat dan mendukung latar belakang penelitian kita. Baik, sudah waktunya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan menulis bab 1 pendahuluan yang baik. Mari kita berkolaborasi dan bantu satu sama lain untuk mencapai hasil yang baik dalam penelitian itu. Saya setuju. Kolaborasi dan membantu antara mahasiswa dalam menyusun bab 1 pendahuluan ini akan membantu kita menghasilkan penelitian lebih kuat dan berkualitas. Percakapan sebelumnya membahas tentang penulisan bab 1 pendahuluan. Mari kita lanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing. Apa pertanyaan atau pembahasan khusus yang ingin kita ajukan kepada dosen? Saya tertarik untuk meminta masukan dari dosen pembimbing mengenai kelengkapan latar belakang penelitian. Apakah ada data penting atau tren konsumsi yang sebaiknya saya tekankan dalam bab 1 pendahuluan? Selain itu, saya ingin bertanya tentang penyusunan rumus masalah yang lebih spesifik. Apakah rumus masalah yang telah kita susun sudah cukup mendalam dan mengarah pada hasil yang diharapkan? Saya juga ingin meminta saran dari dosen pembimbing terkait penentuan tujuan penelitian yang realistis dan terukur. Apakah tujuan yang telah kita rumuskan sudah mencakup aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam penelitian?
Mengenai manfaat penelitian, apakah ada saran dari dosen pembimbing mengenai cara menyajikan manfaat penelitian ini secara lebih terarah dan meyakinkan bagi pembaca? Terakhir, apakah dosen pembimbing memiliki rekomendasi atau saran tambahan terkait dengan struktur atau alur penulisan bab 1 pendahuluan? Baik, sekian pertanyaan yang dapat kita lakukan untuk persiapan konsultasi dengan dosen pembimbing. Semoga mendapatkan arahan dan masukan yang berguna untuk penulisan bab 1 pendahuluan kita. Ya, mari kita catat dan diskusikan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing untuk meningkatkan kualitas penulis bab 1 pendahuluan kita. Jangan lupa juga untuk memberikan kepada dosen pembimbing kita beberapa contoh referensi yang telah kita temukan untuk mendukung latar belakang penelitian kita. Setuju, memberikan referensi yang relevan akan membantu dosen pembimbing kita untuk lebih memahami konteks penelitian kita dan memberikan maksud yang lebih konstruktif. Percakapan dengan dosen pembimbing. Assalamualaikum Bu dosen, apakah Ibu memiliki waktu untuk konsultasi mengenai penulisan bab 1 pendahuluan penelitian kami? Waalaikumsalam. Tentu saja saya memiliki waktu untuk membantu. Silahkan jelaskan permasalahan atau pertanyaan yang ingin dibahas. Bagaimana kami ingin meminta masukan dari Ibu terkait kelengkapan latar belakang penelitian. Apakah ada data penting atau tren konsumsi yang sebaiknya kami sertakan dalam bab 1 pendahuluan? Sebagai langkah awal, pastikan latar belakang penelitian mencakup informasi tentang tren konsumsi di Indomaret secara umum, serta perubahan perilaku konsumen dalam beberapa waktu terakhir. Anda juga dapat melampirkan data statistik atau hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Kami juga ingin meminta saran dari Ibu mengenai penyusunan rumusan masalah yang lebih spesifik. Apakah rumusan masalah saat ini sudah cukup mendalam dan mengarah pada hasil yang menyenangkan? Perumusan masalah secara lebih spesifik, analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih berbelanja di Indomaret dapat membantu memastikan rumusan masalah mencakup aspek-aspek yang akan diinvestigasi dalam penelitian seperti harga, kualitas produk, atau faktor-faktor yang lain mempengaruhi keputusan konsumen. Saya ingin meminta saran dari Ibu terkait penentuan tujuan penelitian yang realistis dan terukur. Apakah tujuan yang telah kami rumuskan sudah mencakup aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam penelitian? Tujuan penelitian haruslah spesifik dengan struktur. Pastikan tujuan penelitian mencakup analisis terhubung antara faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen di Indomaret dengan keputusan berbelanja mereka. Anda juga dapat memastikan tujuan lain seperti menganalisis referensi konsumen atau mengidentifikasi peluang pemasaran bagi Indomaret. Mengenai manfaat penelitian, apakah ada saran dari Ibu mengenai cara menyajikan manfaat penelitian ini secara lebih terarah dan meyakinkan bagi pembaca? Untuk manfaat penelitian haruslah disajikan dengan jelas. Jelaskan bagaimana penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen di Indomaret. Didiskusikan juga bagaimana penelitian ini dapat memberikan konsumsi bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi Indomaret. Terima kasih banyak atas arahan dan masukan yang sudah diberikan Ibu. Adakah saran lain yang Ibu berikan terkait dengan struktur atau alur penulisan bab 1 pendahuluan? Penting untuk mengetahui struktur umum bab 1 pendahuluan, dimulai dengan latar belakang penelitian yang secara jelas memperkenalkan topik dan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian secara sistematis. Pastikan transaksi
antara paragraf-paragrafnya lancar dan digunakan referensi yang relevan untuk mendukung argumen yang disampaikan. Kami akan mencatat semua masukan yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih banyak atas bantuan dan arahannya. Sama-sama. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan yang lebih lanjut atau jika ingin menjadwalkan konsultasi tambahan. Semoga sukses dalam menulis bab 1 pendahuluan penelitian kalian. Kami akan menjadwalkan konsultasi terhadap tambahan jika dibutuhkan. Terima kasih banyak kepada Ibu. Silakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam konsultasi selanjutnya. 1 minggu kemudian setelah konsultasi. Assalamualaikum Ibu dosen. Setelah kami menyelesaikan bab 1 pendahuluan, kami sekarang ingin melanjutkan dengan tinjauan pustaka. Apakah ada panduan atau saran yang dapat Ibu berikan kepada kami dalam menyusun tinjauan pustaka yang baik? Waalaikumsalam. Saja saya dapat memberikan panduan dalam menyusun tinjauan pustaka. Tetap pastikan untuk mencari sumber-sumber yang relevan dan teknik dalam bidang pendidikan kalian. Baca dan pahami dengan baik isi dari masing-masing sumber tersebut. Kemudian investigasi dan menentukan temuan untuk memproduksi penting dari setiap sumber dengan topik penelitian kalian. Selanjutnya, susun tujuan tinjauan pustaka secara logis dan sistematis dengan mengatur subbab berdasarkan tema atau konsep yang saling terkait. Terima kasih atas panduan singkatnya. Apakah ada saran yang dapat Ibu berikan dalam menulis paragraf atau kalimat isi dari tinjauan pustaka? Tentu saja saat menulis paragraf atau kalimat isi dari tujuan pustaka, pastikan untuk menggunakan bahasa sendiri dengan menghindari plagiasi sejelas dengan jelas kontribusi atau temuan yang diberikan oleh setiap sumber yang kalian gunakan. Terakhir, pastikan juga untuk memberikan penjelasan singkat mengenai kesamaan atau perbedaan temuan dari sumber-sumber yang berbeda. Bagaimana cara menyusun referensi yang digunakan dalam tinjauan pustaka? Apakah ada format atau pedoman yang disarankan? Ada beberapa mode yang dapat kalian gunakan. Pertama, digunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, atau database jurnal yang relevan untuk mencari artikel atau publikasi teknik. Kedua, periksa juga referensi dan artikel relevan yang kalian temukan. Ketiga, manfaatkan juga sumber-sumber lain seperti buku, laporan penelitian, atau dokumen-dokumen online yang relevan dengan topik kalian. Apakah ada jumlah minimum atau maksimum sumber yang sebaiknya kami gunakan dalam tinjauan pustaka? Secara umum, jumlah sumber yang digunakan dalam tinjauan pustaka tidaklah ditentukan secara ketat. Yang penting ada kualitas dan relevan sumber-sumber tersebut. Sebaiknya kalian menggunakan sumber-sumber yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung argumen atau pemahaman kalian terkait topik penelitian. Jadi lebih fokus pada kualitas daripada jumlah sumber yang digunakan. Terima kasih banyak atas panduan dan saran yang diberikan Ibu. Kami akan menerapkan dalam penulisan tinjauan pustaka kami. Sama-sama, jika kalian mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan selama penulisan tinjauan pustaka, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga sukses dalam proses penelitian dan penulisan kalian. Kami pasti akan menghubungi Ibu jika kami membutuhkan bantuan tambahan. Terima kasih, Ibu.
Baiklah, saya siap membantu kalian jika ada pertanyaan atau bantuan lainnya. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa dalam konsultasi berikutnya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Setelah melakukan tinjauan pustaka tentang faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret, kita dapat melihat bahwa lokasi yang aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang penting bagi konsumen. Ya, untuk menetapkan toko yang strategis dan mudah diakses merupakan faktor yang dapat menarik konsumen untuk belanja di Indomaret. Selain itu, harga dan promosi juga mengaruhi keputusan membeli. Konsumen cenderung mencari produk dengan harga yang kompetitif dan promosi menarik. Saya menemukan bahwa kualitas produk juga merupakan faktor-faktor yang penting. Konsumen mengharapkan produk yang berkualitas dan terjamin kualitasnya. Begitu juga dengan cara merek Indomaret telah berhasil membentuk citra yang kuat dan dapat dipercaya di mata konsumen. Pelayanan pelanggan juga sangat berpengaruh. Konsumen ingin merasakan pelayanan yang ramah, cepat, dan membantu dari staf Indomaret. Benar, dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat membantu Indomaret meningkatkan pengalaman berbelanja pada konsumennya. Saya setuju, kita bisa memberikan rekomendasi agar Indomaret dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Apakah ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan? Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, kita juga harus memperhatikan tren konsumen yang terus berkembang dan kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Benar, kita harus tetap mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup konsumen agar tetap relevan dalam menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan. Oke, mari kita mulai menulis bagian judul pustaka ini dengan merangkum temuan-temuan kita secara sistematis. Setuju, mari kita mencatat sumber referensi yang valid dan relevan yang telah kita temui. Ayo kita timbangkan dan diskusikan masing-masing temuan kita sehingga kita dapat menghasilkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Dengan kerjasama tim, saya yakin kita akan dapat menulis tinjauan pustaka yang merupakan sumbangan yang berarti dalam penelitian ini. Saya siap untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik dalam tim ini. Mari kita mulai menulisnya. Setelah meninjau pustaka dan menulis laporan, kita dapat memahami faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja di Indomaret. Ya, kita menemukan bahwa lokasi dan aksesibilitas, harga dan promosi, kualitas produk, citra merek, dan pelayanan pelanggan merupakan faktor yang sangat penting. Selain itu, kita juga menemukan bahwa referensi konsumen tentang merek Indomaret serta kemampuan Indomaret untuk beradaptasi dengan tren terbaru dan memenuhi kebutuhan konsumen dari waktu ke waktu juga akan memperkuat posisi Indomaret di pasar. Benar, sebagai perusahaan ternama, Indomaret harus tetap memperbaharui strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Menurut saya, Indomaret juga harus lebih fokus pada keberlanjutan dan respon sosialnya. Konsumen cenderung memilih perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Oh iya benar, kita harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan sosial juga. Hal ini akan membantu Indomaret membangun citra positif di mata konsumen. Saya setuju, kita juga harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan konsumen di toko-toko Indomaret, terutama di masa-masa pandemi ini. Sekarang mari kita identifikasi rekomendasi yang dapat membantu Indomaret dalam meningkatkan pelanggan berbelanja konsumennya. Pertama, Indomaret harus menempatkan toko-toko mereka di daerah yang strategis dan mudah diakses. Kedua, Indomaret harus menawarkan harga yang bersaing dan promosi menarik serta memastikan kualitas produk yang terjamin di wilayahnya. Ketiga, Indomaret harus beradaptasi dengan tren terbaru dan
kebutuhan konsumen serta berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Salah, kau baca punya salah. Inilah kurangnya. Coba lihat nih, ulang ya, maaf ya. Ngomong. Ketiga, Indomaret harus memperkuat citra merek dan memberikan pelayanan serta ulang ya. Ketiga, Indomaret harus memberikan citra merek mereka dan memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan membantu. Dan terakhir, Indomaret harus beradaptasi dengan tren terbaru dan kebutuhan konsumen serta berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. 7. Mari kita rangkum rekomendasi tadi dan berharap Indomaret dapat mempertimbangkannya. Terima kasih teman-teman, ini merupakan diskusi yang sangat bermanfaat dalam memperkuat penelitian kita. Sama-sama, semoga tulisan kita dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Selesaikan tinjauan pustaka, kita perlu merancang metode penelitian yang tepat untuk mengumpulkan data yang relevan. Dan kita dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei kepada konsumen untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam berbelanja di Indomaret. Benar, dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan realitasnya, kita dapat memperoleh data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Selain itu, kita juga Dapat menggunakan metode pengawasan terhadap perilaku konsumen di toko-toko Indomaret untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Saya setuju, pengamatan langsung dapat memberikan wawasan tentang preferensi konsumen, interaksi dengan staf, dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Kita juga dapat melibatkan wawancara mendalam dengan konsumen yang lebih berfokus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan penggunaan data sekunder seperti dalam penjualan Indomaret dan data pasar lainnya untuk mendukung temuan-temuan kita. Sangat penting bagi kita juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor etis dalam penelitian kita, seperti menjaga kerahasiaan informasi konsumen dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. jika kita menggunakan Metode survei dan pengamatan, kita juga harus memperhatikan pemilihan sampel seperti representatif agar temuan kita dapat dijadikan acuan secara luas. Semua rencana metode penelitian ini terdengar sangat baik. Mari kita diskusikan langkah-langkah detailnya dan siapkan instrumen-instrumen yang diperlukan. Saya setuju, kita perlu membuat daftar pertanyaan yang relevan untuk kuesioner dan menetapkan kriteria observasi untuk pengamatan kami. Dan juga kita harus melibatkan mahasiswa-mahasiswa lain di lokasi yang lebih kompleks. Dengan demikian kita akan dapat mengumpulkan data yang lebih valid dan dapat diandalkan yang akan mendukung temuan-temuan kita. saya optimis Bahwa dengan metode penelitian yang solid dan kerjasama tim yang baik, kita akan mendapatkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi Indomaret. Saya setuju, mari kita mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya dan melaksanakan penelitian dengan baik. Selanjutnya kita perlu memikirkan tentang populasi yang ingin kita teliti dan bagaimana kita akan memilih sampel yang representatif. Untuk penelitian ini, populasi kita adalah konsumen yang berbelanja di Indomaret. Namun, karena kita tidak dapat mengobservasi seluruh populasi, kita perlu memilih sampel yang lebih representatif. Kita bisa menggunakan teknik random sampling untuk memiliki sampel secara acak dan populasi. Dengan metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang semua untuk dipilih secara sampel. namun kita juga perlu Memperhatikan jumlah sampel yang cukup agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang keseluruhan populasi. Benar, kita bisa menggunakan rumus statistik seperti rumus sampel untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dengan mengacu pada ukuran populasi.
Jika kita menggunakan metode survei, kita juga perlu memastikan kuesioner kita diberikan kepada responden yang terverifikasi untuk mencerminkan keragaman karakteristik konsumen Indomaret. Selain itu, kita bisa menggunakan teknik selective sampling untuk memiliki sampel berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, atau daerah tempat tinggal. Apakah kita juga ingin mengumpulkan data dari konsumen setiap Indomaret atau hanya dari konsumen baru? Saya rasa kita perlu mengumpulkan data dari kedua kelompok tersebut. Dengan membandingkan kedua kelompok ini, kita dapat mendapat wawasan yang lebih konservatif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Saya setuju, itu akan memberikan perbandingan yang menarik antara faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembelian ulang dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen baru dalam memilih Indomaret sebagai tempat berbelanja. Dalam memilih sampel, kita juga perlu mempertimbangkan batasan dalam penelitian kita. Seperti kita juga perlu mempertimbangkan batasan penelitian kita seperti waktu dan sumber daya yang tersedia. Tentu kita perlu memastikan bahwa sampel yang kita pilih dapat mencerminkan populasi dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan keterbatasan kita. Saya rasa dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita akan dapat memilih sampel yang representatif dan mendapatkan data yang akurat untuk penelitian kita. Mari kita lanjutkan dengan perencanaan langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan penelitian ini. Saya setuju, mari kita buat jadwal dan metodologi yang jelas untuk pelaksanaan penelitian. Selain memilih sampel yang tepat, kita juga perlu memikirkan variabel penelitian kita, yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dan memilih Indomaret sebagai tempat berbelanja. Variabel penelitian kita meliputi karakteristik demokratis konsumen, kualitas produk dan layanan, harga, promosi, dan kenyamanan tempat berbelanja. Tapi bagaimana kita akan mengukur dan mendefinisikan operasional variabel tersebut agar dapat yang diukur secara empiris? Kita bisa menggunakan beberapa pengukuran seperti skala Likert untuk mengukur resepsi konsumsi tentang kualitas produk dan layanan atau tentang harapan di kinerja untuk mengukur kepuasan konsumen. Kita juga perlu mendefinisikan secara operasional variabel seperti harga, promo, dan kenyamanan tempat berbelanja agar mudah dipahami dan diukur. Misalnya kita bisa mendefinisikan harga sebagai rata-rata produk yang dibeli dalam kunjungan mereka ke Indomaret. Untuk layanan, kita bisa mengukur menggunakan waktu tunggu antrean atau respon karyawan ketika konsumen membutuhkan bantuan. Kita juga perlu memperhatikan variabel tersebut dan mengidentifikasi kemungkinan pengaruh yang dimiliki dalam keputusan pembelian. Benar, sehingga kita dapat memilih variabel mana yang paling signifikan dalam pengaruhannya pada keputusan konsumen dan mana yang kurang signifikan. Penting juga untuk mempertimbangkan persepsi konsumsi, bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhinya, misalnya kenyamanan tempat berbelanja bisa berbeda artinya antara konsumen dan konsumen muda dan konsumen tua. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan menyusun model analisis yang tepat untuk menguji signifikansi pengaruh pada keputusan konsumen. Saya setuju. Dengan mempertimbangkan variabel penelitian dan definisi operasional yang tepat, kita akan bisa mengumpulkan data yang akurat untuk menjawab tujuan penelitian kita. Mari kita terus diskusikan strategi pengumpulan data dan analisis yang tepat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan bermutu tinggi. Setelah mengumpulkan data, kita perlu melanjutkan dengan tahap analisis data.
Apa teknik analisis yang tepat untuk penelitian ini? Kita bisa menggunakan teknik analisis regresi untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih Indomaret sebagai tempat berbelanja. Benar, dengan regresi kita dapat menentukan sebagai signifikan pengaruh variabel independen seperti kualitas produk, harga, dan promosi terhadap variabel dependen yaitu keputusan konsumen. Kita juga bisa melihat hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dengan menggunakan analisis korelasi. Hal ini membantu kita mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel tersebut. Ya, dengan analisis korelasi kita bisa melihat apakah variabel-variabel tersebut bergerak searah, berlawanan, atau tidak saling terkait. Selain itu, kita juga bisa menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen berdasarkan variabel-variabel yang kita miliki. Kita juga dapat membuat model regresi berganda untuk melihat sejauh mana variasi dalam keputusan konsumen dapat dijelaskan oleh komponensi faktor-faktor tersebut. Jika kita ingin membandingkan kelompok konsumen yang berbeda, kita juga dapat menggunakan ujian T atau analisis varian atau ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan di antara kelompok tersebut. Dan tentunya kita tidak bisa melupakan statistik defisit untuk memberikan gambaran tinggi tentang variabel-variabel kita seperti mean, median, dan deviasi standar. Betul, dengan teknik analisis ini kita akan dapat menggali informasi yang berharga dari data yang telah kita kumpulkan dengan menjawab pertanyaan penelitian kita dengan menggunakan rumusan yang sesuai. Kita juga perlu memperhatikan imperatif hasil analisis dengan hubungan dengan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian agar dapat memberikan kesimpulan yang akurat dan relevan. Setuju. Mari kita lanjutkan dengan menerapkan teknik analisis data ini pada data yang telah kita kumpulkan. Halo Bu, kami ingin meminta masukan dan bimbingan dari Ibu terkait proposal kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Kami sedang mempersiapkan bab 1 tentang pendahuluan. Kami ingin memastikan bahwa kami telah memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, dan tujuan dari penelitian. Bagus, pastikan latar belakang penelitian kalian memberikan pemahaman mengenai pentingnya topik ini dan relevansinya dengan masalah yang ada di lapangan. Deskripsikan juga secara ringkas permasalahan yang ingin kalian teliti dan tujuan penelitian kalian. Jelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dengan apa yang diharapkan dapat diteliti. Apakah ada hal lain yang harus kami sertakan dalam bab 1? Bu, selain itu, jelaskan juga ruang lingkup penelitian, batasan-batasan yang ada, dan manfaat penelitian ini. Ada juga bisa menambahkan peran pemikiran atau teori yang digunakan sebagai dasar penelitian kalian. Kami juga ingin membahas bab 2 tentang tujuan pustaka. Bagaimana cara kami memaparkan tujuan pustaka yang relevan dengan topik kami? Untuk bab 2, pastikan kalian memperagakan teori-teori untuk bab 2, pastikan kalian memaparkan teori-teori terkait yang telah ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja. Sertakan literatur terkini yang mendukung penelitian kalian. Dan jelaskan juga bagaimana penelitian kalian akan berkontribusi terhadap pengetahuan yang sudah ada dan apa keterbatasan penelitian kalian nantinya.
Kami juga telah mulai bentuk 3 tentang metode penelitian. Apakah ada hal tertentu yang harus kami perhatikan? Di bab 3 jelaskan tentang desain penelitian kalian. Memilih sampel, teknik pengumpulan data yang akan kalian gunakan dan mengapa kalian memilih metode tersebut. Jelaskan pula dengan perukuran variabel pengolahan data yang akan kalian lakukan. Pastikan langkah-langkah metodologi kalian jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Terima kasih Bu, kami akan menggali lebih dalam mengenai tinjauan pustaka dan metode penelitian ini. Kami juga akan menggabungkan masukan Ibu ke dalam proposal kami. Baik, jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang perlu didiskusikan. Saya siap membantu kalian lanjutkan pekerjaan kalian dengan baik. Itu mana sangganya tulis 4.38 35. Lanjut ya. Ibu, kami telah menyelesaikan penulisan proposal kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Kami ingin meminta Ibu meninjau hasil akhir bab 1, 2, dan 3 yang telah kami kembangkan. Tentu saja saya akan melihat sekarang bisakah kalian mengirim proposal tersebut ke saya melalui email agar saya dapat membacanya dengan seksama. Tentu Bu, kami akan segera mengirimnya. Saya telah membaca proposal kalian dengan cermat. Secara keseluruhan, penulisan bab 1 dan bab 2 bab 3 cukup baik. Latar penelitian kalian memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya topik ini dan permasalahannya. Tinjauan pustaka juga relevan mendukung penelitian kalian dengan baik. Metode penelitian yang direncanakan sesuai dengan tujuan penelitian dan dijelaskan dengan baik. Terima kasih banyak Bu. Apakah ada perbaikan atau penyesuaian yang perlu kami lakukan? Secara umum, proposal kalian sudah bagus, namun ada beberapa catatan kecil yang bisa diperbaiki. Pada bab 1, perlu diperjelas lebih lanjut mengenai manfaat penelitian ini, seperti dampaknya terhadap praktik bisnis atau kontribusi dalam pengetahuan pada bab 2. Tambahkan beberapa literatur teknik untuk mendukung argumentasi kalian, dan pada bab 3 jelaskan secara logis detail alat pengumpulan data yang akan kalian gunakan serta langkah-langkah analisis data yang akan kalian lakukan. Kami akan segera melakukan perbaikan dan mengubah sesuai masukan Ibu. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Selain itu, pastikan juga bahwa semua referensi dan sumber kutipan sudah tercantum dengan benar menurut format penulisan yang telah kalian lakukan. Perhatikan pula struktur dan bahasa penelitian. Jangan lupa untuk melakukan editing dan proofreading agar proposal kalian terlihat lebih profesional. Terima kasih Bu, kami akan melakukannya. Apakah masih ada yang perlu dibahas? Untuk saat ini itu saja yang perlu diperhatikan dalam proposal kalian. Lakukan perbaikan tersebut dan kirimkan kembali kepada saya untuk tinjauan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semangat, sukses dalam penelitian kalian. Terima kasih banyak atas bimbingan dan masukannya Bu. Kami akan segera melakukan perbaikan dan mengirimnya lagi. Bu, kami telah merevisi proposal kami berdasarkan masukan dari Ibu. Kami ingin meminta Ibu meninjau kembali hasil akhir dari bab 1, 2, dan 3 yang telah kami perbaiki. Baik, saya akan melihat lagi sekarang. Mohon kirimkan proposal yang sudah direvisi agar saya dapat memberikan penilaian yang lebih akurat. Tentu Bu, kami akan mengirimkannya segera. Saya telah membaca proposal yang sudah direvisi dengan seksama. Perubahan yang kalian lakukan cukup baik. Bab 1
1, 2, dan 3 sudah tersusun dengan lebih baik dan jelas. Sudah ada penambahan literatur terbaru yang mendukung penelitian kalian. Terima kasih banyak, Bu. Apakah sudah tidak ada alias visi yang perlu kami lakukan? Secara keseluruhan, proposal kalian sudah cukup baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tidak ada revisi yang perlu dilakukan lagi mengenai fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen belanja di Indomaret. Kami sangat senang dengan Bu. Apakah masih ada kepentingan lain untuk kami perlihatkan? Selain itu, pastikan juga bahwa semua bagian proposal yang kalian sudah konsisten dalam hal format tulisan, gaya bahasa, serta kata, letak, dan penomoran halaman sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Lakukan editing dan proofreading terakhir sebelum mengirim proposal ini. Terima kasih banyak atas panduan dan bimbingannya, Bu. Kami akan segera melakukan dan kirimkan proposal yang sudah kami final. Bagus, lakukan yang terbaik dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau perlu bantuan tambahan. Saya berharap penelitian kalian sukses dan memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang ini. Kami menghargai dukungan dari Ibu. Terima kasih banyak atas semua bantuannya. Sama-sama, selalu siap membantu kalian sukses dalam pendidikan kalian. Bu, kami sangat gembira dan puas bahwa proposal kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret sudah mencapai hasil akhir yang memuaskan dan tidak memerlukan revisi lebih lanjut. Saya juga merasa senang melihat perkembangan kalian dalam penulisan proposal, menghasilkan proposal yang baik dan sesuai dengan tujuan penelitian merupakan suatu pencapaian yang membanggakan. Terima kasih banyak, Bu. Kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan arahan yang Ibu berikan dalam merevisi proposal kami. Tanpa bantuan dan masukan dari Ibu, kami tidak akan mencapai hasil yang memuaskan seperti sekarang. Sama-sama. Ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi kalian terhadap tim penelitian. Saya senang bisa berkontribusi dalam membantu kalian meraih kesuksesan dalam penelitian ini. Saya kira tidak ada lagi hal yang perlu diperbaiki pada proposal kami. Apakah ada petunjuk lebih lanjut yang Ibu berikan, yang ingin kami perhatikan? Jika proposal kalian sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, maka selanjutnya adalah mempersiapkan presentasi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai proposal kalian kepada Dewan Penguji, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan. Kami akan melakukan persiapan presentasi dengan Ibu. Apakah Ibu memiliki saran tambahan untuk memastikan presentasi kami berjalan dengan baik? Saya sarankan kalian untuk berlatih presentasi secara terstruktur. Siapkan sila presentasi dengan baik dan jelaskan dengan jelas kuat fakta terkini untuk mendukung penelitian kalian. Jangan lupa untuk memperhatikan waktu yang sudah ditentukan dan berikan kesempatan bagi Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan. Terima kasih atas arahannya yang telah diberikan, Bu. Kami akan melaksanakan cara-cara Ibu dan berusaha memaksimalkan mungkin dalam presentasi. Saya yakin kalian akan melakukan dengan baik. Jika ada pertanyaan atau bantuan yang dibutuhkan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya bangga dengan pencapaian kalian dan berharap semoga presentasi kalian nanti sukses. Kami benar-benar menghargai bantuan Ibu. Terima kasih banyak atas semua dukungan dan bimbingan yang Ibu berikan selama ini. Sama-sama, selalu siap untuk membantu kalian. Semoga penelitian kalian menjadi sukses dan memberikan kontribusi nyata dalam bidang kalian teliti. Teruslah bersemangat dalam perjalanan penelitian ini. Terima kasih banyak, Bu. Kami
akan berusaha semaksimal mungkin. Semoga kami dapat memberikan kontribusi yang berarti melalui penelitian. Terima kasih banyak atas bimbingan dan dukungan dari Ibu untuk penelitian kami. Kami sangat-sangat senang dan puas dengan hasil proposal kami sudah mencapai titik yang memuaskan. Sama-sama, kalian semua terlihat bekerja keras dan menghasilkan proposal yang sangat baik. Saya juga merasa senang dan bangga dengan pencapaian kalian. Apakah Ibu dapat berkesempatan untuk meluangkan waktu untuk makan bersama kami di kafe Di dekat universitas, tentu saja saya sangat senang untuk makan bersama kalian. Kafe mana yang ingin kalian kunjungi? Bu, makanan di sini memang enak dan harganya terjangkau. Terima kasih atas rekomendasinya. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa mencoba makanan di sini dengan kalian. Bagaimana rasanya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret menjadi bagian dari topik proposal kalian? Kami tertarik untuk menulis topik tersebut karena kami melihat potensi yang besar dalam pasar retail modern seperti Indomaret. Kami berharap penelitian kami dapat memberikan kontribusi dalam hal meningkatkan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi konsumen dalam konteks berbelanja dan di tempat seperti Indomaret. Kami juga berharap penelitian kami dapat membuka peluang untuk perumusan kebijakan lebih baik dalam hal menarik minat konsumen untuk berbelanja di Indomaret dan meningkatkan pendapatan dari pasar retail modern secara umum. Saya yakin bahwa penelitian kalian akan sangat berguna dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ini. Teruslah bekerja keras dan bersemangat dalam penelitian ini. Terima kasih, Bu. Kami akan terus berusaha mencapai tujuan penelitian kami. Bu, sekali lagi terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungan yang telah Ibu berikan kepada kami. Kami benar-benar menghargainya. Sama-sama selalu siap untuk membantu kalian. Saya senang bahwa kalian bisa meluangkan waktu untuk makan bersama. Semoga sukses selalu untuk penelitian kalian.